Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera Allah penuhi hati kita semua. Jangan tolak nasihat yang baik. Firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 23 ayat 3, demikian firman Allah. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Tuhan Yesus mengajarkan hal penting tentang bagaimana respon para murid jika mendapati seorang yang hanya pandai mengajarkan firman, tetapi tidak bisa jadi contoh yang baik dari apa yang dia ajarkan. Orang itu ada di depan mata mereka, yaitu ahli Taurat dan orang Farisi. Tuhan mengajarkan suatu sikap yang bijak, jangan tolak dan kecam apa yang diajarkan. Karena yang diajarkan adalah firman Tuhan, jangan membenci mereka, tapi jangan tiru perbuatannya, lakukan apa yang diajarkan. Inilah sikap bijak dalam menghadapi atau merespon situasi dan keadaan yang disebabkan oleh orang-orang yang menjadi batu sandungan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sesungguhnya kita semua sering menjumpai, entah melihat ataupun mengalami sendiri, situasi dan orang yang mengecewakan kita. Ada beberapa orang yang nampak sangat rohani, sangat bijak jika memberi nasihat kepada kita dan menilai kesalahan kita. Tetapi pada kenyataannya, mereka itu hanya pandai bicara dan menilai, sedangkan karakter dan tingkah lakunya buruk. Menghadapi orang seperti itu pasti kita bisa marah, kecewa. Nah, saat seperti itu kita harus bijak. Terima saja nasihatnya yang baik, apalagi itu firman Tuhan maupun nasihat-nasihat bijak. Timbalah ajarannya, jangan tingkah lakunya, jangan membencinya. Petiklah berkat dari firman yang diajarkan dan nasihat bijak yang disampaikannya. Hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita agar jangan kita salah menyikapi firman Tuhan dan nasihat yang bijak hanya karena kecewa kepada yang mengajarkan atau yang menyampaikannya. Nasihat sesuai firman dan nasihat yang bijak adalah berkat bagi kita. Firman Tuhan dalam Amsal menyatakan, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Mari kita bertekad agar jangan meniru karakter dan perbuatan orang-orang yang mengecewakan kita, yang menyandungi kita. Jadilah seorang yang bisa diteladani. Apa yang kita perbuat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan nasihat-nasihat yang bijak yang sering kita ucapkan. Beritakan, ajarkan firman Tuhan dan buktikan bahwa kita juga hidup benar sesuai apa yang kita sampaikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hanya Engkau yang paling tahu dan yang berhak memberi penilaian atas hidup seseorang. Saya tidak mau terjerumus dalam dosa dengan cara menyimpan kecewa kepada seseorang atau kepada para pemimpin rohani saya. Saya bertanggung jawab kepada Tuhan atas semua sikap dan perbuatan saya. Sayalah yang akan Tuhan hakimi jika saya hidup menyimpang dari kebenaran-Mu. Bantulah saya ya Tuhan agar merespon keadaan dan orang yang mengecewakan dengan sikap yang benar seperti yang Kau ajarkan. Saya tidak mau pertumbuhan rohani saya digagalkan oleh orang-orang yang hidup mengecewakan. Bantulah saya ya Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa besok dengan suara gembala firman Allah yang hidup. Tuhan Yesus memberkati.